Ayo silakan Bang. Kevin. Naga. Warganet dihebohkan dengan beredarnya video yang memperlihatkan vokalis grup band Zivilia Zulkifli atau Zul Zivilia tengah perform di salah satu acara yang digelar di G-Expo Kemayoran minggu lalu. Zul tampak sumringah bisa kembali tampil di panggung bersama dua rekannya sesama napi, membawakan lagu Ai Siteru yang sempat melambungkan namanya di jagat musik tanah air pada rentang 2009 hingga 2010 lalu. Padahal Zul yang layak disebut sebagai jaringan pengedar narkoba kelas kakap lantaran besarnya jumlah barang bukti yang didapat di tangannya saat ditangkap, yaitu sabu seberat 9,5 kg serta 24.000 butir pil ekstasi. Kini tengah menjalani hukuman 18 tahun penjara di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Karenanya netizen pun heboh mempertanyakan status Zul, apakah sudah bebas atau belum? Dan inilah aksi Zul bersama Sindur Rock Band yang menghebohkan warganet. Abang nanti tidur di sini. Ayo silakan Bang. Kevin. Naga. Sesuatu yang sangat sulit untuk jalani, hidup dalam kesendirian sepi dan kadang ingin terjadi benar. Terima kasih banyak karena udah diundang buat bisa mengisi acara di sini. Ini tentu sangat mahal sekali ya, tidak ternilai harganya. Sepanjang jalan kita puas-puasin melihat jalan tol, ya, melihat mobil-mobil baru. Malam kok udah 5 tahun di dalam. Melihat yang bening-bening banyak banget di dalam. Alhamdulillah. Usut punya usut, kehadiran Zul dan Sindur Rock Band di panggung G-Expo Kemayoran ternyata bukan lantaran suami dari Retno Paradina itu telah bebas dari hukuman 18 tahun penjara, melainkan lantaran ia dan rekan-rekan bandnya memang dipinjam untuk tampil mengisi acara Kementerian Hukum dan HAM di G-Expo. Dan ini juga bukanlah untuk kali pertama Zul tampil di panggung dengan tetap menyandang status sebagai warga binaan Lapas Gunung Sindur. Karenanya tidak usah heran jika saat tampil di panggung, Zul juga dikawal ketat oleh petugas lapas guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dan berikut penjelasan Kabak Humas dan Protokol Ditjenpas Kemenkumham yang ditemui tim silat kemarin, Rika Aprianti, terkait keberadaan Zul Zivilia dan rekan-rekannya di panggung G-Expo. Jadi di tanggal 3 sampai tanggal 5 Agustus diadakan diadakan ISEF ya, ISEF Indonesian Catalog Expo and Forum di G-Expo Kemayoran. Kegiatan ini merupakan kerjasama Kementerian Hukum dan HAM dan juga Kementerian Keuangan. Outdoornya ada panggung hiburan, di mana panggung hiburan ini selain diisi oleh beberapa band juga diisi oleh beberapa band dari warga binaan di daerah Jabotabek. Antara lain Lapas Kelas 1 Tangerang, Lapas Salemba, Lapas Cibinong, Lapas Khusus Gunung Sindur, dan Lapas Narkotika Gunung Sindur. Nah, di Lapas Narkotika Gunung Sindur ini ada warga binaan namanya Zul Zivilia. Jadi memang di tanggal 3 sampai tanggal 5, nah Zul ini bersama bandnya Sindur Rock Band hadir di hari terakhir. Tampil ini sudah melalui asesmen dan juga sidang TPP oleh lapas di masing-masing di mana mereka menjalani pidana. Ya betul, dalam pelaksanaannya semuanya tetap dilakukan pengawalan ketat oleh petugas di masing-masing lapas. Zivilia dan warga binaan yang tampil di situ masih menjalani pidana. Jadi setelah selesai kegiatan mereka kembali lagi dalam lapas dan kembali melanjutkan sisa pidananya. Iya, bukan bebas, itu izin dari Kemenkumham juga dan udah melalui asesmen ya. Jadi
semua penghuni lapas yang punya maksudnya talenta di situ ya, kayak bermusik itu punya kesempatan buat keluar gitu, apalagi kalau udah diundang sama Kemenkumhamnya sendiri. Ya aku hadir karena kebetulan kan aku diundang sama humasnya gitu. Oh iya itu dikawal ya, tadi tuh videonya kan depan belakang tuh udah pengawalan dari lapasnya. Iya, dari lapas gitu. Mengilas balik kasus Zulkiflia. Semua bermula dari penangkapannya pada 1 Maret 2019 lalu. Di salah satu apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Zul ditangkap saat sedang menimbang dan membungkus sabu seberat 9,54 kg dan 24.000 butir ekstasi dalam sejumlah plastik klip. Dan dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada 18 Desember 2019, Zul yang sempat dituntut penjara seumur hidup ternyata hanya divonis 18 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Sejak saat itulah Zul pun menyandang status pesakitan dan harus menjalani hari-harinya hingga belasan tahun ke depan di Lapas Narkoba Gunung Sindur, Bogor. Lalu seperti apa potret hari-hari kehidupan Zulkiflia di balik jeruji besi? Pidana kepada terdakwa Zulkifli alias Zulkiflia dengan pidana penjara selama 18 tahun. Kalau cadong yang nggak dimakan buat aneh aja bang. Makan aja di otak lu. Cadong? Cadong tuh istilah penjara bang. Ini namanya nasi cadong. Dimakan bang. Ini makanan paling berkah bang. Bukan dari dagang narkoba. Ini di backstage. Iya gemuk, cuma dia gosong. Dibesuk itu paling lama biasanya setengah jam sampai 1 jam. Ya alhamdulillah dia karena udah dari terakhir saya ketemu sampai kemarin itu kan dia udah kelihatan tuh badannya udah berisi gitu kan, udah sekel. Cuma ya ini agak gosong. Ide teman gosong dikit. Iya jadi iya kenapa sih gosong? Biasa laki-laki gitu kondisinya. Alhamdulillah sehat mbak, makin gemuk gitu. Untung mbak kalau misalnya karena ini kan jauh ya jaraknya ya, sejam lah dari rumah. Kalau misalnya aku lagi nggak ada job di hari Sabtu, aku ke sana ke Lapas Gunung Sindur. Aku nggak tahu mas. Cuma ya mudah-mudahan nggak lama lagi mas, doain. Tuh nggak tahu, mudah-mudahan setahun lagi, amin. Cuma ya mudah-mudahan mas doain aja biar cepet pulang. Saya juga nggak tahu berapa lama lagi. Di sisi lain, dijebloskannya Zul ke penjara ternyata justru memantik penderitaan tersendiri buat sang istri dan keempat buah hatinya. Karena selain harus kehilangan suami dan figur ayah, mereka pun harus kehilangan tiang utama penyangga ekonomi keluarga. Tidak heran jika sang istri Retno Paradina harus mengambil alih peran ayah sekaligus ibu bagi keempat buah hati tercintanya. Dan lewat keahliannya merias, Retno kini melakoni profesi sebagai makeup artist untuk menghidupi anak-anaknya. Lantas, apa alasan Retno tak ingin bercerai dan lebih memilih setia menunggu sang suami tercinta bebas dari penjara hingga 18 tahun ke depan? Kalau sekarang kan posisinya aku di rumah jadi ibu jadi ayah juga ya. Jadi ya harus gimana caranya saya bisa menghidupi anak-anak dengan kalau bisa bekerja apapun yang penting halal gitu. Dan alhamdulillah kan dari beberapa macam pekerjaan yang udah aku kerjain udah dicoba semenjak Zul masuk itu alhamdulillah cocoknya di MUA. Dan begitu saya les MUA nggak lama dari itu udah langsung ada job. Jadi alhamdulillah mungkin ini jalan yang Allah kasih ke saya gitu. Kebutuhan 4 anak itu kan
kan nggak sedikit, dan mereka juga kan sekolahnya di di swasta, dimana kan di situ kita masih bayar buku, bayar SPP, jadi kayak kadang aku udah ngumpulin duit hasil kerja gitu, tapi tetap aja masih kurang gitu, jadi kayak sebulan capek, ternyata pembayarannya banyak gitu kan, masih kurang aja, cuma ya disyukuri aja. Masih ini Mbak, masih dibilang lancar enggak juga, dibilang enggak lancar juga ya kadang kalau misalnya jobnya banyak, alhamdulillah bisa biayain anak gitu, sekolahnya, bayar SPP-nya apa gitu. Tapi kalau kayak nggak ada sama sekali ya ketar-ketar juga. Ya kadang juga kalau misalnya udah mentok, nggak ada jalan buat nyari duit, ya saya minta bantuan ke mertua, ke kakak saya di Makassar.